Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Rabu 20 November 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara mereka mendengarkan hal-hal itu, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ia pun berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja dan kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Setelah dinobatkan menjadi raja dan kembali, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, bagus, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara yang sangat kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan itu telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Lalu hamba yang lain datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Lalu mengapa uangku tidak kau masukkan ke bank? Jadi pada waktu aku kembali, aku dapat mengambil dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus tidak hanya menyediakan alam yang sangat kaya dengan berbagai kebutuhan kita di dunia ini. Dia juga menganugerahi setiap kita kemampuan, keterampilan untuk terus bekerja, mengelola berbagai hal di dunia ini, mengembangkan talenta yang kita miliki, supaya bisa menghasilkan buah berkat, memajukan kehidupan kita secara pribadi maupun sesama kita. Kita tidak boleh berdiam diri dengan berbagai potensi kemampuan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Kita
perlu bekerja untuk kehidupan yang lebih baik dan berkecukupan. Apalagi dalam konteks zaman ini, dengan kehidupan yang semakin kompleks dan dengan kebutuhan hidup yang semakin banyak. Kita perlu bekerja semaksimal mungkin. Tidak boleh kita menjadi malas dalam hidup ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui perumpamaan tentang mina yang kita dengar bersama dalam perikop Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita sekalian dan juga menegaskan kepada para murid-muridnya zaman itu untuk melihat berbagai potensi yang ada dalam diri kita masing-masing, yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita, dan juga potensi dalam alam semesta ini yang juga Tuhan berikan kepada kita untuk kita kembangkan, untuk kita kelola dengan baik dan bijaksana untuk kehidupan kita yang lebih baik. Sebagai orang beriman, kita harus percaya bahwa kehadiran setiap kita di tengah dunia ini dengan hidup dan panggilan kita masing-masing itu bukan sebuah kebetulan, tetapi Allah tentu mau mengikutsertakan setiap kita dalam karya keselamatannya. Allah mau kita ikut serta membangun dunia sebagai tempat bertumbuh dan berkembangnya kerajaan Allah. Dan Dia menjanjikan berkat yang melimpah bagi mereka yang telah melaksanakan tugas perutusan itu dengan baik. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berkarya, terus bekerja untuk membangun kehidupan kita menjadi lebih baik, kehidupan dunia ini, kehidupan sesama kita dengan lebih baik melalui potensi, keterampilan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.